Durian tumbuh benalu. Cakep. Benalu diambil, dijadikan jamu. Bunda Cakep. Haji Ayu beserta keluarga bahagia selalu, diberikan Amin. pangersa abah Raudhah Merah Putih Al-Wahyu. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadolana Fadlan al-Basirin min hadirin ibadil ibadil mu'minin. mu'minin. Terima Di dalam kasih. kitab Fadlul Suhur, bulan Muharram huruf yang kedua, di situ adalah huruf H. Pangersa abah menjabarkan dengan hifzul hurmah, yaitu menjaga kehormatan. Jadi para pecinta kesucian jiwa yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan menuju Allah, yang paling berat itu bukan untuk memperbanyak amal-amal kita, tetapi yang paling berat itu adalah memperbaiki adab. Adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap guru mursyid kita, dan juga adab terhadap sesama ikhwan, dan bahkan adab terhadap seluruh manusia. Seperti itu. Jadi makanya tidak heran kalau para ulama tasawuf itu berkata, semua torikoh itu adalah adab. Jadi barang siapa yang bertambah adabnya, maka bertambah pula kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Fadlul Suhur ini, Pangersa Abah mengutip perkataan dari salah seorang ulama tasawuf, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jili rahimahullah berkata, seringkali seorang murid itu terhalang dari naiknya maqamat karena ia bertanya kepada gurunya, mengapa? Sebab yang demikian adalah dosa menurut ahli torikoh. Jadi kalimat yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jili ini mengandung pelajaran yang sangat dalam tentang adab seorang murid kepada guru mursyidnya. Maksud beliau itu bukan untuk melarang murid bertanya tentang untuk mencari ilmu. Karena dalam syariat Islam, bertanya tentang ilmu itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Jadi yang dimaksud beliau ini adalah pertanyaan mengapa itu yang lahir dari sikap membantah. Sikap seseorang itu memprotes, meragukan kebijaksanaan guru, ataupun mendahulukan akal dan hawa nafsu daripada bimbingan yang telah diterima dari gurunya. Makanya kita jangan salah memahami perkataan ini. Bukan berarti memang Islam itu melarang bertanya. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya supaya ilmunya tambah banyak. Tapi memang di dalam torikoh, kalau banyak bertanya malah jadi bodoh. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika guru mursyid itu sudah memerintahkan sesuatu untuk kita kerjakan, maka kita dalam hati kita ataupun kita ucapkan, mengapa ya, kok harus begini ya pangarsa abah itu? Mengapa tidak begitu saja? Mengapa ya saya harus melaksanakan ini seperti itu? Jadi pertanyaan seperti itu bukan lagi untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu kita. Tetapi itu sebenarnya kita sedang mempertahankan ego kita. Padahal kita semua sama-sama tahu. Musuh terbesar kita itu bukan setan. Melainkan adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya di dalam huruf pertama itu mujahadatun nafs itu dikatakan bahwa kita itu berperang melawan hawa nafsu kita itu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah adalah jihad yang paling besar melawan hawa nafsu itu tadi. Karena tidak ada habisnya. Selagi mata kita terbuka, mulut kita bisa ngomong, telinga kita bisa mendengar, hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Seperti itu.
Jadi contohnya itu seperti apa? Contohnya, misalkan pengarsa Abah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Lalu kita berkata dalam hati, mengapa ya harus sebanyak itu? Karena kalau kita zikir malam itu, sekarang udah lumayan agak ringan, 1111. Kalau dulu setelah selesai sholat, kita itu zikir sampai mau menjelang subuh. Lebih banyak dari itu bahkan. Nah, karena kita bertanya mengapa ya harus sebanyak itu zikirnya, padahal kita berkata juga dalam hati, padahal kan sedikit juga sudah cukup. Karena satu kali mengucapkan la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan, itu akan menghapus 4.000 dosa besar. Tapi kenapa harus disuruh yang banyak? Apakah sekali itu saja tidak cukup? Kan dalam hati kita selalu berkata seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengurangi amalan kita. Zikirnya dikurangi. Seharusnya satu hari itu bisa dapat 5.000, karena berpikir seperti itu tadi, maka hanya cukup 825. Hanya sekedar target satu hari. Jadi ibaratkan makan, cuman pakai nasi doang. Nggak ada lauknya, nggak ada sayurnya. Apalagi susunya. Seperti itu. 825 itu nasi doang. Makanya akhirnya apa? Akibat kita mengurangi amaliah kita mengurangi jumlah zikir kita, akan mengakibatkan keberkahan kepada kita itu juga berkurang. Contoh kedua, pengarsa Abah mengatakan, jangan sibuk melihat kekurangan orang. Namun kita kan berpikir, mengapa ya? Bukankah saya itu ingin menasehati dia supaya dia itu menjadi baik seperti itu. Tanpa kita sadar, kita itu sudah membuka aib orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya hati kita menjadi keras seperti batu. Sehingga kita sendiri pun tidak terima nasihat orang lain. Sehingga apa? Timbul emosi, timbul marah seperti itu. Karena apa? Hati yang keras. Jadi zikir itu seperti tidak berdampak. Padahal zikir itu harus seperti air yang melewati segala sesuatu. Harus basah kelihatan airnya itu melewati sesuatu. Zikir harus seperti itu. Makanya kalau kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, akan selesai semua. Karena apa? Karena kalau kita sibuk melihat kekurangan orang lain, kita menceritakannya, itu menjadi gibah. Karena kata Rasulullah, jangan kamu menceritakan aib saudaramu. Kalaupun itu benar, kamu termasuk gibah. Kalau gibah itu ibaratkan api yang membakar kayu. Habis semua. Tidak ada yang tersisa. Kalaupun kamu katakan itu salah, ternyata orang itu tidak seperti itu, kamu sudah memfitnah, kata Rasulullah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya apa? Makanya kita harus memperbanyak zikir kita. Supaya apa? Supaya bisa meredam godaan hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Seperti itu. Contoh yang ketiga, pengarsa Abah selalu memerintahkan kita untuk menjaga wudhu, menjaga lisan, menjaga hati kita. Kemudian kita bertanya, kok sulit sekali ya? Mengapa sulit sekali ya bertorikoh ini ya? Padahal kita tidak tahu bahwa pengarsa Abah Aus itu tahu, melihat, dan mengerti penyakit hati yang sedang kita alami. Yang kita tidak mampu melihatnya.
Jadi pengersa Abah itu ibaratkan seorang dokter spesialis yang mengerti gejala-gejala penyakit yang dialami pasiennya dan mengerti tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Apabila seorang pasien terus membantah resep dokternya, maka pasti pasien itu tidak akan sembuh. Begitu pula kita. Jadi pengarsa Abah itu sebagai guru rohani kita memberikan obat sesuai dengan penyakit hati kita masing-masing. Bukan memberikan sesuai keinginan kita. Hadirin para pecinta kesucian jiwa. Kita lihat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setiap kali Nabi Musa melihat perbuatan Khidir, ketika Nabi Khidir itu membocori, melobangi perahu, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, dan ketika Nabi Khidir membangun rumah yang sudah mau roboh, Nabi Musa selalu bertanya, mengapa engkau lakukan itu? Karena apa? Karena Nabi Musa tidak mengerti rahasia di balik semua peristiwa itu. Tetapi Nabi Khidir mengerti, diberi petunjuk oleh Allah. Makanya akhirnya Nabi Khidir ngomong apa? Udahlah wahai Musa, sampai sini ajalah kebersamaan kita. Lebih bagus kita pisah ajalah. Karena apa? Karena kamu tidak mampu menahan hawa nafsumu untuk bertanya mengapa. Seperti itu. Makanya pelajaran bagi kita bahwa akal kita itu memiliki batas. Sedangkan hikmah yang Allah berikan itu terkadang baru kita pahami setelah waktunya berlalu. Sering kan kita dengar pengarsa Abah itu ngomong, 2 tahun kemudian baru kita paham, oh ini maksud perkataan pengarsa Abah kemarin. Seperti itu. Tidak serta-merta kita begitu pengarsa Abah ngomong kita paham, tidak. Bisa memakan waktu yang panjang. Jadi bimbingan pengarsa Abah itu sebagai seorang mursyid seperti itu. Tidak semua perintah itu dapat langsung kita pahami oleh akal kita. Disuruh sholat sunat, syukur kabinet merah putih. Dari mana dapatnya? Kan seperti itu. Banyak ikhwan yang meragukan. Seperti itu. Itulah. Jadi hikmah-hikmah itu baru bisa terasa itu kadang setelah kita bertahun-tahun istiqomah mengamalkan amaliyah ini. Makanya kita ini sebagai murid yang dididik oleh guru mursyid pengersa Abah, lebih baik kita berkata sami'na wa atokna. Kami mendengar dan kami taat ya Abah. Fungsinya apa? Ini fungsinya sebagai latihan kita untuk menghancurkan kesombongan diri kita. Bukan berarti kita sebagai manusia tidak boleh berpikir. Tetapi kita belajar menundukkan hawa nafsu kita di hadapan ilmu dan adab. Itu. Karena apa? Karena di dalam torikoh kita, torikoh Qadiriyah Naksabandiyah, kita selain diajarkan zikir jahar dan zikir hofi, kita ada tuntunan adab, yaitu tanbih. Fungsinya apa? Supaya kita ini benar-benar menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang sempurna, benar-benar bersih, sehingga bisa diantarkan pengarsa Abah ke hadapan Allah. Seperti itu. Kalau masih ada penyakit ujub, penyakit ria, takabur, dengki, cinta dunia,
tidak akan bisa kita diantarkan pengersaabah kepada Allah. Itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita selalu membantah perkataan-perkataan pengersaabah. Kita selalu bertanya, mengapa begini? Mengapa harus itu? Maka hati kita menjadi tertutup. Zikir yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya. Wirid yang kita amalkan, khotaman itu juga hilang manfaatnya. Kenapa? Karena cahaya adab itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Makanya para ulama-ulama itu selalu mengatakan adab itu lebih didahulukan daripada banyaknya amal. Sebab amal tanpa adab itu mudah menjadi kesombongan. Kita merasa sudah hebat, sudah bisa sholat malam, sudah bisa zikirnya 1000, sudah bisa khotaman, sudah bisa ikut manakiban seperti ini. Tapi kalau amal kita itu disertai dengan adab, maka itulah yang akan menuntun kita bisa jalan menuju makrifat kepada Allah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah selama ini kita itu benar-benar datang ke pengersaabah itu untuk dibimbing, ataukah hanya untuk dibenarkan oleh pengersaabah? Kalau kita hanya ingin dibenarkan oleh pengersaabah, maka sebenarnya kita tidak sedang belajar kepada pengersaabah. Tetapi kita itu sedang mempertahankan ego kita. Gitu. Tapi kalau memang kita benar-benar datang ke pengersaabah itu dengan hati yang kosong, dengan ilmu yang kosong, dengan kekayaan yang kosong, jadi diri kita itu tidak ada apa-apanya datang kepada pengersaabah. Supaya apa? Supaya pengersaabah mengurus semua diri kita seperti itu. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan hati kita itu menjadi tawadu, melembutkan hati kita, sehingga kita mudah menerima nasihat, dan hati kita menjadi istiqomah, dan kita juga istiqomah menjalankan zikir dan adab dalam thariqah Qadariyah Naksabandiyah Ma'had Suraya Laksana PPK ini. Diberkahi pengersaabah pada surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.